teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok P8 akan menjelaskan tentang inovatif proyek kelompok kami yang berjudul Daur Ulang Sampah Organik dari Limbah Domestik sebagai upaya pengendalian penimbunan sampah melalui penggunaan kit kompos di perumahan Grand Sutomo Gresik. Yuk kita simak videonya. Terdapat 2 petugas kebersihan di perumahan Grand Sutomo yang melakukan pengambilan sampah dari rumah ke rumah setiap harinya kecuali pada saat weekend. Biasanya, sampah yang diambil hanya akan diangkut ke tempat pembuangan sampah sementara yang terletak di Jalan Kawung dan tidak terdapat pengolahan sampah yang dilakukan. Padahal menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2010 tentang pengelolaan sampah, pengolahan sampah harusnya dilakukan oleh petugas kebersihan setempat. Namun, akibat tidak adanya keterlibatan langsung pihak pemerintah dalam melakukan pengolahan sampah, petugas kebersihan setempat merasa tidak memiliki kewajiban untuk menaati peraturan yang ada. Lalu, bagaimana solusinya? D8 Group mempersembahkan Daur ulang sampah organik dari limbah domestik sebagai upaya pengendalian penimbunan sampah melalui penggunaan kit kompos di perumahan Grand Sutomo Gresik. Tujuan dari proyek ini ialah yang pertama untuk mengurangi jumlah limbah melalui pengomposan, yang kedua untuk mengurangi ketidaknyamanan masyarakat akibat penumpukan sampah, dan yang ketiga sebagai bentuk pengurangan emisi gas rumah kaca yakni metana dan karbon dioksida. Proyek daur ulang sampah organik ini akan memproses sampah yang dihasilkan setiap hari di masing-masing kediaman masyarakat perumahan yang berpenghuni kurang lebih 100 kepala keluarga. Proyek ini diperkirakan dapat mengurangi jumlah sampah yang harus ditimbun hingga 50% melalui pemanfaatan pengomposan sampah organik. Output dari proyek ini ialah menghasilkan kompos siap pakai yang berguna untuk pupuk tanaman yang dapat diaplikasikan di taman perumahan, pohon-pohon sekitar maupun untuk tanaman milik masyarakat setempat. Selain itu, dalam hal kebermanfaatan sekitar, proyek ini direncanakan akan membantu kebun percobaan petrokimia Gresik dalam hal pemberian pupuk organik pada tanaman budidaya. Selain itu juga untuk jangka panjang diharapkan dapat menghasilkan pupuk kompos organik yang layak diperjualbelikan di pasaran untuk menambah value ekonomi. Untuk project developer, kami berencana akan bekerja sama dengan Ekoton Foundation sebagai pengembang dan pelaksana proyek bersama kami. Ekoton Foundation merupakan organisasi non-profit yang bergerak di bidang konservasi dan kepedulian terhadap lingkungan. Ekoton kami pilih sebagai partner project developer kali ini dikarenakan selain lokasinya yang berada di Gresik, Ekoton telah memiliki banyak pengalaman relevan seputar project pengolahan sampah di masyarakat. Skenario dasar pada proyek ini akan dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pengurangan sampah menumpuk di tiap-tiap rumah seperti yang terjadi terutama saat weekend. Yang kedua, penggunaan kit kompos di tiap-tiap rumah. Yang ketiga, kompos yang dihasilkan menjadi hak milik si pemilik rumah atau disalurkan ke kebun percobaan petrokimia Gresik. Kami telah melakukan survei terhadap warga setempat dan 78% warga yang mengisi survei merasa terganggu akan adanya penumpukan sampah. Pada inovatif project ini akan dilakukan penyaluran informasi kepada warga perumahan Grand Sutomo terhadap adanya kit kompos beserta cara pengoperasian. Kompos yang dihasilkan dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman lainnya di setiap rumah warga atau digunakan untuk tanaman yang berada di perumahan Grand Sutomo. Selain itu juga dapat diberikan kepada kebun percobaan petrokimia Gresik untuk tanaman yang sedang dilakukan uji coba pembudidayaan. Untuk itu, detail dari kit kompos yang kami usulkan pada inovatif project kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah badan utama berupa kontainer yang menjadi tempat dilakukannya proses pemotongan sampah. Pada bagian atas kontainer terdapat lubang yang menjadi tempat menyambungkan corong tempat memasukkan sampah, dan pada bagian bawah kontainer terdapat pula lubang yang menjadi tempat keluarnya sampah menuju wadah penampungan. Bagian yang kedua adalah pisau pemotong dan alat untuk menggerakkannya. Alat penggerak terdiri dari pasangan rantai, gear, dan poros daya yang disambungkan dengan pisau pemotong. Bagian yang ketiga adalah corong yang menjadi tempat atau saluran awal untuk memasukkan sampah. Bagian yang keempat adalah lapisan saringan yang diletakkan di antara lapisan pisau pemotong. Lapisan tersebut digunakan dengan tujuan untuk memperlambat jatuhnya potongan sampah dari pemotongan pada satu lapisan pisau ke lapisan berikutnya. Dan bagian terakhir adalah wadah yang menjadi tempat penampungan potongan sampah dan menjadi tempat pengomposan dilakukan. Pada wadah ini terdapat lubang yang menjadi tempat untuk memasukkan aktivator mikroorganisme
EM4 yang akan terlibat dalam proses perubahan sampah menjadi kompos yang siap untuk digunakan. Dari inovatif project ini dilakukan perhitungan terhadap pengurangan gas CO2 yang dihasilkan dari penumpukan limbah sampah. Dimulai dari perhitungan limbah yang dihasilkan yaitu 150 kg per bulan, yang mana perharinya terdapat 5 kg sampah yang dihasilkan atau setara dengan 0,005 ton per hari. Pengurangan limbah sampah yang diharapkan sebesar 50% atau 0,0025 ton per harinya. Jika dihitung per tahun, terdapat pengurangan limbah sampah sebesar 0,9125 ton. Limbah sampah ini menghasilkan gas metana sebesar 12,67 ton per tahunnya, dan menurut Biotermika 2018, 1 CH4 merupakan 22,25 CO2. Maka terdapat pengurangan gas CO2 sebesar 281,9 ton CO2 per tahun. Berikut merupakan perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek kali ini, yang terdiri dari biaya studi kelayakan dan sumber daya, biaya pengadaan 100 alat kit kompos, serta biaya hukum, perizinan, dan lain-lain. Dengan estimasi project lifetime minimal selama 3 tahun, didapatkan total biaya proyek sebesar Rp31.881.597. Sebagai data pendukung, berikut ialah rincian direct material untuk pengadaan 1 alat kit kompos. Lalu perkiraan biaya lain yang muncul selama jangka waktu proyek seperti biaya maintenance. Kemudian dihitung juga sumber pendapatan proyek kali ini yang berasal dari EMVA Bank Dunia, penjualan hasil pupuk kompos, dan dana hibah. Selanjutnya kami hitung analisis kelayakan untuk proyek kali ini menggunakan NPV dan IRR. Hasil perhitungan NPV dan IRR tersebut menunjukkan angka positif, maka proyek kali ini dapat dikatakan layak untuk. Setelah proyek dikatakan layak, maka bisa dihitung besar pendapatan Emission Reduction Purchase Agreement jangka panjang yang akan dihasilkan. Dengan rumus perhitungan berupa harga jual karbon di pasar dunia saat ini, dikali dengan jumlah reduksi karbon yang berhasil dilakukan pada proyek terkait, dikali dengan jangka waktu pelaksanaan proyek, maka dapat diketahui besar pendapatan pada jangka waktu 3 tahun dan 5 tahun pelaksanaan proyek. Total benefitnya yaitu dapat berkurangnya sampah organik yang ditimbun sebesar 50%, lingkungan menjadi bersih dan tidak berbau, berkurangnya potensi bahaya metana di tanah. Global benefitnya yaitu pengurangan metana yang dapat menyebabkan global warming. Aspek sosial ekonominya yaitu mengurangi emisi di sekitar proyek, dapat menambah kegiatan baru dan menambah pendapatan masyarakat di sekitar proyek, di mana pupuk kompos organik dapat dijual belikan sekitar 6.000 kg di pasaran. Terjadi pengurangan biaya pengangkutan sampah. Pengolahan sampah menjadi pupuk kompos dapat mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan pupuk kimia dan dapat memperbaiki kualitas tanah dan tanaman. Dampak lain yang bisa terjadi yaitu kegiatan ini dapat menjadi gambaran yang dapat diaplikasikan kepada kawasan yang lebih luas dan berkelanjutan.